Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Saya mahasiswi semester 4 Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya ingin memaparkan beberapa materi mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup sistem peradilan pidana. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian sistem sebuah pengantar. Anton F. Susanto ketika menyatakan makna sistem dalam hukum bahwa pendekatan sistem dalam dunia pengetahuan bukanlah pendekatan baru. Nah, perjalanan sejarah teori sistem merupakan penjelajahan diskursus intelektual manusia dalam memformulasikan metode yang paling tepat untuk memahami kesatuan yang kompleks. Selanjutnya, menurut Lili Rasjidi, setidaknya ada beberapa ciri dari suatu sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dan satu kesatuan interaksi atau proses. Selanjutnya, masing-masing elemen terkait dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung. Selanjutnya, kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya. Yang selanjutnya, bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu. Yang terakhir, bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri, atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem itu. Menurut Dewey, sistem merupakan keseluruhan di antara bagian-bagian yang saling terhubung. Sebagai sebuah sistem, hukum ialah serangkaian komponen saling terkait antara satu dengan lainnya. Keterkaitan tersebut membentuk pola baik secara langsung maupun tak langsung. Beberapa unsur penting untuk diidentifikasikan sebagai sistem antara lain: kesatuan yang bersifat kompleks, bagian-bagiannya terhubung antara satu dengan lainnya, berorientasi pada tujuan dan sistem meliputi interaksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, menurut Fuller sendiri terdapat 8 asas penting yang semestinya dipenuhi, yaitu: yang pertama, aspek aturan merupakan bagian penting dari sistem hukum. Yang kedua, setelah peraturan dirumuskan, dibahas, dan diundangkan, peraturan tersebut wajib diumumkan ke hadapan publik. Yang ketiga, setiap orang dianggap mengerti hukum apabila peraturan tersebut telah diundangkan atau asas fiksi. Yang keempat, prinsipnya hukum tidak boleh berlaku mundur. Yang kelima, agar dapat mudah dipahami, seharusnya setiap peraturan diformulasikan dengan kalimat yang mudah dipahami. Yang keenam, suatu sistem hukum tak boleh mengandung tuntutan yang melebihi dengan apa yang dapat dilakukan. Yang ketujuh, peraturan sebaliknya jangan sering mengalami perubahan untuk menghindari kehilangan orientasi. Yang kedelapan atau yang terakhir, mengupayakan setiap peraturan yang dibuat tidak memberikan ruang gap antara satu aturan dengan aturan lainnya. Selanjutnya, sistem peradilan pidana menurut pendapat para pakar. Yang pertama, sistem peradilan pidana sebagai suatu proses. Peradilan merupakan derivasi dari kata adil yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan, dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukkan kepada suatu proses, yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Menurut Marjono Rekso Diputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan sistem pengendalian pendekatan manajemen. Menurut Luhut MP Pangaribuan, dilihat dari substansinya, sistem peradilan pidana adalah hukum formal dan mengatur bagaimana agar penyelesaian kasus pidana tidak liar dan bertindak semaunya apabila ada dugaan tindak pidana. Selanjutnya, kedua, sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem atau system approach. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada pendekatan sistem mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama Criminal Justice System. Sejak saat itu, dalam penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban.
Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana ialah A. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakat. Kedua, atau B. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Selanjutnya ada efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara. Dan yang terakhir, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan the administration of justice. Pendekatan sistem peradilan pidana tidak menggunakan perspektif normatif, melainkan lebih menggunakan perspektif manajemen dalam peradilan pidananya, yang menekankan saling hubungan dari masing-masing unsur lembaga penegak hukum. Bagaimana mekanisme bekerjanya dan pengaruh dari masing-masing yang berperan dalam penegakan hukum tersebut, sekaligus dampak dari keseluruhan hasil dari penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan sistem lebih diutamakan. Laparta menggambarkan interface, interaksi, interkoneksi, dan interdependensi sistem peradilan pidana dengan lingkungannya ini dalam peringkat-peringkat atau level sebagai berikut. Dimulai dari peringkat 1 atau level 1, society, dan peringkat kedua atau level 2, economic, teknologi, dan education and politics. Peringkat ketiga atau level ketiga, subsystem of criminal justice system. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut. Yang pertama, semua subsistem akan saling bergantung atau interdependensi karena produk output suatu sistem merupakan masukan atau input bagi subsistem lain. Nah, selanjutnya pendekatan sistem ini mendorong adanya interagensi, consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem. Selanjutnya, kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain. Dengan demikian, setidaknya dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan 4 subsistem utama yang memiliki kewenangan dalam pertama, fungsi pembuat undang-undang. Yang kedua, fungsi penegakan hukum. Yang ketiga, fungsi pemeriksaan persidangan, pengadilan. Yang keempat, fungsi memperbaiki terpidana. Sistem peradilan pidana sebagai suatu model. Sistem peradilan pidana apabila diperbincangkan sebagai suatu model, maka tidak dapat dilepaskan dengan pendekatan dikotomi yang diperkenalkan oleh Herbert L. Packer yang membedakan pendekatan normatif sistem peradilan pidana menjadi 2 model, yaitu crime control model dan due process model. Yang kelima, sistem peradilan pidana sebagai komponen subsistem. Philip Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan dalam pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari pengacara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, serta penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah, dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa. V.N. Pillai merumuskan sistem peradilan pidana diartikan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur. Adapun pendapat Sandroff,
Hadis dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari 3 organisasi yang terpisah, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing mempunyai tugas sendiri atau terpisah, ataupun terkenal dengan secara individu. Sistem peradilan pidana sebagai sistem sosial masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali sistem dan subsistem yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Lapatra menyebutkan bahwa banyak sistem sosial masyarakat yang berbeda-beda yang mempengaruhi manusia. Sebelum berhubungan dengan sistem peradilan pidana, manusia tersebut sejak lahir disertai dengan kemampuan mental dan fisik tertentu yang memiliki kecenderungan untuk diwariskan. Selama perkembangan hidupnya, manusia berhubungan dengan berbagai kelompok, seperti diantaranya keluarga, aturan-aturan penting, mana yang ada dalam hidupnya selain sistem ekonomi masyarakat. Pendidikan, berpolitik, dan berhubungan dengan orang lain yang memiliki pengaruh penting dalam hidupnya. Fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Davis, Kroll, dan Thier menjelaskan fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu. Dari pertama, perlindungan terhadap publik, dan selanjutnya ada yang kedua, menanggulangi pelanggar dengan melumpuhkan yang berpotensi mengancam masyarakat, dan yang terakhir, memelihara hukum dan ketertiban. Masih ada selanjutnya, itu keempat, menghukum penjahat dengan memperhatikan prinsip hukum. Dan selanjutnya lagi, kelima, mendata ketidaksetujuan sosial atas perilaku yang dikecam dengan menghukum penjahat. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan dan bimbingan kepada korban kejahatan. Pada umumnya, tujuan besar dari sistem peradilan pidana antara lain melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain itu, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain mencegah perbuatan kejahatan, melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan memberikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif, yang mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas parameter pencegahan dan penindakan. Putusan pengadilan dalam menentukan salah satu tidaknya atas pelaku yang ditahan, disposisi yang relevan atau pelaku yang dikatakan bersalah, dan selanjutnya lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. Marjono Rekso Diputro mencanangkan beberapa tujuan yang hendak dicapai sistem peradilan pidana. Dari yang pertama, melakukan upaya mencegah masyarakat berpotensi menjadi korban kejahatan, dilanjutkan dengan menuntaskan setiap perkara kejahatan, dan diakhiri dengan mengupayakan agar si pelaku kejahatan ini tidak lagi melakukan tindak pidana atau penanggulangan pidananya. Selanjutnya adalah 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Romli Atmasasmita di dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana Kontemporer dengan jelas menyajikan atau mengatakan ada 3 bentuk pendekatan di dalam sistem tersebut atau sistem peradilan pidana. Pendekatan ini boleh dikatakan pada umumnya berkembang secara operasional dan terlembaga di dalam subsistem peradilan pidana. Baiklah, sekian yang mampu saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.